Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema membangun persahabatan dengan alam. Harapan Ibu, setelah kita belajar materi hari ini, kita semua dapat semakin mencintai dan menjaga alam kita. Mari kita membaca ayat kitab suci yang diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Anak-anak, perlu kita lihat bahwa dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, Allah memberikan kita sebuah kuasa untuk memerintah, mengelola dan menjaga seluruh ciptaannya, baik itu hewan, ikan, burung, bahkan bumi itu sendiri. Berarti anak-anak kita punya tanggung jawab yang besar untuk bumi ini, bumi yang merupakan rumah kita. Sebelum itu, kita harus melihat dulu apa sih tindakan yang telah dilakukan manusia selama ini kepada bumi kita ini. Yang pertama itu penebangan hutan yang tidak terkendali menyebabkan hutan menjadi gundul. Karena udah gundul tadi hutan ini, maka habitat yang ada di hutan menjadi hilang. Kemudian menyebabkan banjir dan longsor yang kerap terjadi. Yang kedua itu apa? Pencemaran udara dari asap kendaraan dan asap dari pabrik yang menyebabkan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia menjadi berkurang dan telah rusak. Kemudian anak-anak manusia itu sering membuang sampah sembarangan seperti limbah pabrik. Pada umumnya itu sampah limbah pabrik dibuang itu ke sungai yang menyebabkan air sungai tercemar. Ikan-ikan menjadi mati. Terus masyarakat yang menggunakan sungai itu sebagai sumber kehidupan mereka pun terkena dampaknya yang merusak kesehatan manusia. Jadi anak-anak, manusia itu sebenarnya tidak mengingat bahwa kita manusia itu berasal dari debu tanah. Kita lupa bahwa tubuh kita sendiri tersusun dari unsur-unsur yang sama, baik itu dari bumi, udara yang memberi kita napas, serta air yang menghidupkan dan menyegarkan kita. Seharusnya anak-anak kita sebagai manusia dan alam dapat hidup berdampingan, saling membutuhkan alam yang membantu kita hidup, maka kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikannya. Kita sebagai manusia harus bisa hidup harmonis dengan alam. Dengan cara apa? Yaitu melakukan reboisasi dan mencintai lingkungan. Kita bisa belajar dari Santo Fransiskus dari Assisi yang mengajak kita memandang alam sebagai sebuah kitab yang sangat indah, yang dimana Allah berbicara dengan kita lewat keindahan alam itu. Anak-anak, kita sebagai manusia harus bersatu dengan alam dan memandang alam dengan penuh rasa syukur akan kebaikan Sang Pencipta dan menjadikan alam sebagai sarana kita untuk memuji Allah. Kenapa bumi itu menjadi sarana? Karena bumi merupakan ciptaan Allah. Berarti kita udah tahu kan apa yang menyebabkan rusaknya bumi ini, yaitu karena ulah kita sebagai manusia yang kurang mencintai, tidak sadar akan pentingnya bumi beserta isinya dalam kehidupan kita. Jadi, kita sebagai remaja saat ini mempunyai tugas penting untuk memelihara alam dan menjaga serta melestarikan bumi. Yang pertama itu kita harus meneladani ajaran gereja, mengamalkan Laudato Si yang mengatakan manusia adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh lupa bahwa seluruh materi alam semesta adalah bahasa cinta Allah dan merupakan wujud kasih sayangnya yang tak terbatas bagi kita. Anak-anak, sejarah persahabatan kita dengan Allah selalu terkait dengan isi bumi.
begitu. Kemudian yang kedua itu tindakan kita sehari-hari harus diperubahi. Kita tidak boleh lagi membuang sampah sembarangan. Kita harus menghemat air, kita dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan kita juga harus melakukan penanaman pohon atau biasa disebut sebagai ekologi. Yang terakhir itu kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi teladan orang lain sebelumnya kita harus melakukan kebaikan-kebaikan dan tindakan menjaga alam itu tadi. Karena kita sebagai model itu telah melakukannya, barulah kita dapat mengajak teman, keluarga, saudara kita untuk lebih mencintai alam dan peduli kepada lingkungan. Begitu anak-anak, kita harus bisa mengamalkan, kita harus lebih berperan aktif, khususnya sebagai remaja Katolik. Jadi anak-anak, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini? Kesimpulannya yaitu alam bukan sekedar tempat tinggal manusia, tetapi merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Manusia dan alam seharusnya hidup harmonis karena keduanya saling bergantung. Kita diajak untuk membangun persahabatan dengan alam dan memandangnya sebagai wujud cinta serta kebesaran Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi, alam adalah kitab indah yang mengungkapkan kasih Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus bersyukur menjaga alam dan menggunakannya sebagai sarana memuliakan Sang Pencipta. Jadi Ibu berharap setelah kita mempelajari tentang persahabatan manusia dengan alam dan kita sudah tahu bagaimana dan apa tindakan yang perlu kita lakukan untuk lebih mencintai alam, maka kita sebagai remaja Katolik harus lebih aktif untuk menjaga alam kita, mencintai alam kita, khususnya sebagai generasi baru. Sekian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.